lanjut materi yang sudah dijelaskan oleh Mas Dery dan Mbak Dwi. Saya Rika Dewi Sulistiana ingin melanjutkan materi mengenai uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu ada uji linearitas data. Di sini referensi kita yang utama itu kan buku statistika untuk penelitian pendidikan dan ilmu-ilmu sosial oleh Pak Fajri Ismail. Ini uji linearitas data terdapat pada halaman 210, di mana uji linearitas data digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Uji ini biasanya digunakan sebelum menggunakan analisis regresi dan analisis jalur. Apabila hasil uji linearitas menunjukkan signifikasi linear, ini berarti data yang diperoleh dari penelitian menunjukkan kekonsistenan pada data. Sebaliknya, apabila hasil perhitungan diperoleh bahwa data tidak linear, ini mengindikasikan bahwa data hasil penelitian kurang konsisten pada data. Ini berarti apabila hasil ujinya kurang konsisten, maka analisis atau pengolahan data tidak dapat ditunjukkan ke dalam uji statistiknya seperti analisis regresi dan analisis jalur yang sudah kita pelajari di semester kemarin. Langsung saja ke contoh, yaitu contoh 7.8, masih di halaman yang sama 210. Diperoleh data hasil penelitian. Ini dalam buku ini menggunakan sampel sebanyak 30 sampel. Berdasarkan data sampel di atas, dapat dihitung linearitas data beserta langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, langkah pertama ditentukan uji hipotesis, di mana H0-nya regresi berpola linear dan H1-nya regresi tidak berpola linear. Sedangkan hipotesis statistiknya, di mana H0 Y sama dengan A plus BX dan H1-nya Y tidak sama dengan A plus BX. Jadi saling keterbalikan ya di antara H0 dan H1-nya. Yang langkah kedua, menentukan harga sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY sebagaimana yang sudah tertera dalam tabel di sini. Ya. Ini kita hitung, dimana data X-nya udah ada, kita hitung X kuadratnya dan sebagainya. Yang ketiga, menghitung nilai koefisien A, dimana rumusnya yaitu A sama dengan sigma Y dikalikan sigma X kuadrat min sigma X dikalikan sigma XY dibagi N, dimana N ini jumlah sampel yang kita gunakan ya, 30 jadinya N kali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Nah, ini rumus untuk mencari A-nya ya teman-teman. Ini rumus untuk mencari A-nya ya teman-teman. Bisa langsung kita substitusikan saja menggunakan tabel yang sudah ada di buku halaman 212, di mana sigma Y-nya itu sudah diketahui. Ini sigma Y-nya 2992, di mana sigma X kuadratnya 263.421 min sigma X-nya 2807 dikalikan sigma XY-nya 280.234.
lalu dibagi dengan N-nya itu jumlah sampel yang sudah saya bilang tadi, jumlah sampelnya ada 30, dikalikan sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya 263.421, lalu dimin sigma X 2807 dikuadratkan, lalu kita substitusikan, kita masukkan dan mendapatkan hasilnya 65,81. Nah, ini sudah kita peroleh hasil dari A-nya, perhitungan A-nya. Skip saya. Ya, setelah kita mendapatkan nilai A, lanjut ke langkah yang 4, yaitu menghitung nilai koefisien B, di mana rumusnya yaitu Y sama dengan M kali sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi dengan M dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, melalui tabel ini kita substitusikan ke dalam ini, di mana N-nya itu yang sudah saya jelaskan di depan, bahwa N adalah jumlah data yang kita gunakan sebagai sampel, ada 30, kita masukkan, substitusikan, lalu mendapatkan hasil 0,36. Nah, tadi A-nya kan sudah diketahui, melalui perhitungan sudah diketahui 65,81 dan B-nya 0,36. Langkah berikutnya, berdasarkan perhitungan koefisien A dan B, diperoleh persamaan regresinya sebagai berikut, di mana tadi kan ini. Nah, kita substitusikan A dan B-nya ke dalam ini ya, teman-teman. Jadi ini kita ganti Y sama dengan 65,81 ditambah 0,36 X. Nah, ini nanti sebagai kita peroleh ini, persamaan regresinya kita peroleh ini. Langkah selanjutnya kita menuju ke langkah 5, di mana menentukan nilai kuadrat total, yaitu JKT sama dengan sigma Y kuadrat yang sudah diketahui di tabel ini, di mana sigma Y kuadrat itu sama dengan 299.278. Lalu langkah ke-6 yaitu menentukan nilai regresi JKA, yaitu di mana JKA sama dengan sigma Y dikuadratkan dibagi M. N-nya itu jumlah data. Kita substitusikan, di mana sigma Y-nya 2992 dikuadratkan dibagi 30 dan mendapatkan hasil 298.402,13. Yang langkah ke-7 menentukan nilai kuadrat regresi jika JK B per A, yaitu rumusnya B dikalikan sigma XY min sigma X kali sigma Y dibagi M. B nya sudah ketemu ini. Nah, kita masukkan B 0,36 dikalikan sigma XY nya 280234 dikurangi sigma X, di mana sigma X nya 2807 dikalikan sigma Y nya 2992 dibagi 30 dan mendapatkan hasil 101,712. Langkah ke-8 menentukan harga kuadrat sisa JKS, di mana JKS ini rumusnya JK total dikurangi JKA dikurangi JKB per A, di mana JK totalnya tadi ini sigma Y kuadrat. Langkah ke-5 sebagai JK total, JKA langkah ke-6 sebagai JKA, dan dikurangi langkah
JKB per A sebagai langkah ke-7. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus ini sehingga mendapatkan hasil 774,155. Dan langkah ke-9 menghitung jumlah kuadrat kekeliruan atau JKG. Dalam JKG ini kita menggunakan tabel bantu sehingga kita peroleh sigma JKG-nya yaitu 315,17. Berdasarkan perhitungan di atas, JKG-nya 315,17, untuk kita mendapatkan kesimpulan kita harus melalui beberapa langkah lagi. Di antaranya yang langkah pertama, setelah kita mendapatkan JKG, langkah pertamanya kita menghitung nilai kuadrat tuna cocok JKTC, di mana rumusnya JKTC sama dengan JKS dikurangi JKG, di mana JKS itu pada langkah ke-8 sudah diketahui, sudah kita hitung 774,155 dikurangi JKG, JKG-nya yang sudah kita hitung dengan tabel yang tertera di tabel ini 315,17 dan mendapatkan hasil 458,985. Langkah kedua, menghitung nilai varian regresi RJKB per A, di mana rumusnya yaitu JKB per A dibagi 1, di mana JKB per A dalam langkah ke-7 sudah dihitung, ya mendapatkan hasil 101,712 dibagi 1, jadi hasilnya 101,712. Yang langkah ketiga, menghitung varian residu, di mana RJKS yang rumusnya itu JKS dibagi N per 2, di mana JKS dalam langkah ke-8 sudah dihitung 775,155 dibagi N, N-nya itu 30 dibagi 2 jadi 28 dan mendapatkan hasil 27,65. Yang keempat, menghitung varian tuna cocok atau RJKTC, atau bisa disebut juga RJKTC, rumusnya JKS per N per 2, ini sama seperti langkah ketiga. Yang langkah keempat ini sama persis seperti langkah yang ketiga. Langsung lanjut saja ya ke langkah kelima, menghitung varian kekeliruan RJKG, di mana rumusnya RJKG sama dengan JKG per K-2. K-nya itu kita dapat di tabel ini. Tabel ini kan jumlah K-nya ada 14 ya teman-teman. 14 dikurangi 2, kenapa dikurangi 2? Karena JKG-nya di sini dihitung cuma ada 12. Jadi K-nya ini dikurangi sama JKG mendapatkan hasil 12. Jadi JKG 315,17 dibagi 12 sama dengan 26,26. Langkah ke-6, menentukan nilai derajat kebebasan DK masing-masing sumber varian, di mana DK total itu jumlah data yang digunakan 30. DK reg A sesuai perhitungan, A-nya tadi kan cuma ada satu ya, cuma ada satu hasil, satu data cek regnya A. DK reg B per A-nya juga satu, tadi sesuai hitung JKB per A tadi cuma satu. Terus DK sisanya N kurangi rumusnya itu N-2, di mana N-nya itu 30 dikurangi 2 jadinya 28. Terus DK tuna cocok N dikurangi K, di mana K-nya tadi sesuai tabelnya ini ada 14, jadi 30 dikurangi 14 hasilnya 16. Dan DK kekeliruan K-2 sama dengan 14-2 sama dengan K-nya ini kan 14 dikurangi 2, jadi hasilnya DK kekeliruannya 12. Menuju langkah ke-7, menghitung kelinieran persamaan regresi, di mana
V0 hasil 29840,13. Yang langkah ketujuh, menentukan nilai kuadrat regresi jika JK B per A, yaitu rumusnya B dikalikan sigma XY min sigma X kali sigma Y dibagi M. B nya sudah ketemu ini. Nah, kita masukkan B 0,36 dikalikan sigma XY nya 280234 dikurangi sigma X, dimana sigma X nya 2807 dikalikan sigma Y nya 2992 dibagi 30 dan mendapatkan hasil 101,712. Langkah ke-8, menentukan harga kuadrat sisa JKS, dimana JKS ini rumusnya JK total dikurangi JKA dikurangi JKB per A, dimana JK totalnya tadi ini sigma Y kuadrat. Langkah ke-5 sebagai JK total, JKA langkah ke-6 sebagai JKA, dan dikurangi langkah JKB per A sebagai langkah ke-7. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus ini sehingga mendapatkan hasil 774,155. Dan langkah ke-9, menghitung jumlah kuadrat kekeliruan atau JKG. Dalam JKG ini kita menggunakan tabel bantu sehingga kita peroleh sigma JKG nya yaitu 315,17. Berdasarkan perhitungan di atas, JKG nya 315,17, untuk kita mendapatkan kesimpulan kita harus melalui beberapa langkah lagi. Di antaranya yang langkah pertama, setelah kita mendapatkan JKG, langkah pertamanya kita menghitung nilai kuadrat tunggal cocok JKTC, di mana rumusnya JKTC sama dengan JKS dikurangi JKG, di mana JKS itu pada langkah ke-8 sudah diketahui, sudah kita hitung 774,155 dikurangi JKG nya yang sudah kita hitung dengan tabel yang tertera di tabel ini 315,17 dan mendapatkan hasil 458,985. Langkah kedua, menghitung nilai varian regresi RJK 315,17 dan mendapatkan hasil 458,985. Langkah kedua, menghitung nilai varian regresi RJKB per A, di mana rumusnya yaitu JKB per A dibagi 1, di mana JKB per A dalam langkah ke-7 sudah dihitung, ya mendapatkan hasil 101,712 dibagi 1, jadi hasilnya 101,712. Yang langkah ketiga, menghitung varian residu, di mana RJKS yang rumusnya itu JKS dibagi N per 2, di mana JKS dalam langkah ke-8 sudah dihitung 775,155 dibagi N nya itu 30 dibagi 2 jadi 28 dan mendapatkan hasil 27,65. Yang keempat, menghitung varian tuna cocok atau RJKTC, atau bisa disebut juga RJKTC, rumusnya JKS per N per 2 ini sama seperti langkah ketiga. Yang langkah keempat ini sama persis seperti langkah yang ketiga. Langsung lanjut saja ya ke langkah kelima, menghitung varian kekeliruan RJKG, di mana rumusnya RJKG sama dengan JKG per K-2. K-nya itu kita dapat di tabel ini. Tabel ini kan jumlah K-nya ada 14 ya teman-teman. 14 dikurangi 2, kenapa dikurangi 2? Karena JKG-nya di sini dihitung cuma ada 12. Jadi
K-nya ini dikurangi sama JKG mendapatkan hasil 12. Jadi JKG 315,17 dibagi 12 sama dengan 26,26. Langkah ke-6, menentukan nilai derajat kebebasan DK masing-masing sumber varian, di mana DK total itu jumlah data yang digunakan 30. DK rek A sesuai perhitungan A-nya tadi kan cuma ada satu ya, cuma ada satu hasil, satu data cik reknya A. DK rek B per A-nya juga satu, tadi sesuai hitung, kurangi rumusnya itu N-2, dimana N-nya itu 30 dikurangi 2 jadinya 28. Terus DK tuna cocok N dikurangi K, dimana K-nya tadi sesuai tabelnya ini ada 14, jadi 30 dikurangi 14 hasilnya 16. Dan DK kekeliruan K-2 sama dengan 14-2 sama dengan K-nya ini kan 14 dikurangi 2, jadi hasilnya DK kekeliruannya 12. Menuju langkah ke-7, menghitung kelinieran persamaan regresi, di mana V0 yaitu menghitung kelinieran persamaan regresi, di mana rumusnya yaitu V0 sama dengan RJKTC per RJKG. RJKTC sudah dihitung pada langkah ke-4 dan mendapatkan hasil 27,65. Yang RJKG dihitung pada langkah ke-5, hasilnya 26,6. Kita bagi dan mendapatkan hasil 1,053. Setelah kita mendapatkan persamaan regresinya, langkah 8 yaitu menentukan V tabel, di mana DK pembilangnya N-K, N-nya tadi 30, K-nya 14 sama dengan 16 sebagai pembilang, dan DK penyebutnya K-2, di mana K-nya tadi 14-2 sehingga hasilnya 12 itu sebagai penyebut. Nah, kita cek ke dalam tabel yang berada pada halaman 431. Karena tadi kan uji normalitas, maka N-nya tadi 16 min 1 jadi 15. Kita lihat pembilangnya 15, kita lihat tabel pada kolom 15 yang ada tulisan 15-nya ini, lalu kita mencari penyebutnya tadi 12, kita urutkan dan sehingga mendapatkan 2,62. Nah, di buku ini dibulatkan, yang diambil jadinya 2,60 V. Lalu setelah kita mendapatkan V tabel, langkah selanjutnya membuat kesimpulan, karena harga V hitungnya tadi kan ini ya, ini, dan V tabelnya 2,60, karena ini lebih kecil daripada ini, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi ini adalah linear. Seperti dugaan sementara itu, jadi H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Karena hasil dari ini, karena kita mendapatkan hasil bahwa V hitungnya ini ya, ini kurang dari V tabel. Jadi persamaan regresinya ini diterima, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak, seperti itu. Klasik yang keempat yaitu uji autokorelasi, di mana uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang digunakan untuk melihat bentuk gangguan dari pengamatan yang berbeda. Dengan kata lain, uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi yang kuat secara positif maupun negatif. Apabila hasil perhitungan ditemukan adanya korelasi pada data, maka hal tersebut diasumsikan terjadi permasalahan autokorelasi.
Di sini saya langsung saja ke contoh tabel menguji autokorelasi pada data. Biasanya digunakan uji Durbin-Watson dengan tabelnya, yaitu jika H0 tidak ada korelasi positif, maka keputusannya H0 ditolak. H0 ditolak apabila D lebih dari 0 kurang dari DL, di mana D itu nilai Durbin-Watson dan DL itu batas bawah tabel Durbin-Watson. Yang kedua, H0 tidak ada autokorelasi positif jika D lebih dari sama dengan DL kurang dari sama dengan DU. DU-nya itu batas atas tabel Durbin-Watson, dan seterusnya. Nanti tabel-tabelnya saya share di makalahnya, sudah tertera tabel seperti ini. Dan rumus untuk menguji autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson yaitu D sama dengan ini rumus untuk menguji autokorelasi seperti ini. Prosedur atau langkah untuk menguji autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson. Yang pertama yaitu menentukan hipotesa uji asumsi autokorelasi. Yang kedua, menentukan persamaan regresi dengan menggunakan rumus. Jadi ini kita mencari koefisien A dan B dulu, dimana persamaan regresi dengan menggunakan rumus. Jadi ini kita mencari koefisien A dan B dulu, dimana koefisien A-nya rumusnya itu sigma Y dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikalikan sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, seperti yang tertera pada uji sebelumnya tadi. Yang B juga seperti tadi, sama. Yang langkah ketiga, mencari harga Durbin-Watson dengan menggunakan tabel bantu. Yang keempat, mencari harga DU dan DL dengan menggunakan tabel Durbin-Watson. Dan yang kelima, menarik kesimpulan, di mana H0 diterima jika D lebih dari DU kurang dari 4 min DU. Langsung saja ke contoh. Di sini saya juga mengambil contoh pada halaman 216 dengan menggunakan tabel. Yang pertama, menentukan hipotesa uji Durbin-Watson, di mana H0 tidak ada autokorelasi pada data. H1-nya ada autokorelasi pada data. Untuk hipotesis statistiknya, H0 H1 sebagai untuk hipotesis statistiknya ya teman-teman ya, dimana H0 sama dengan 0 dan H1-nya tidak sama dengan 0. Yang kedua, menentukan persamaan regresi. Di sini kita menggunakan persamaan regresi yang seperti uji sebelumnya, uji linearitas. Supaya tidak menghitung lagi, kita menggunakan persamaan regresi di uji linearitas yang ini. Y topik sama dengan 65,81 plus 0,36x. Langkah ketiga, mencari harga Durbin-Watson dengan menggunakan tabel bantu. Di sini sudah tertera tabel bantunya ya. Lalu kita masuk ke dalam langkah 4, mencari harga Durbin-Watson, di mana N-nya tadi jumlah data sampel yang digunakan 30, K-nya 1, sehingga harga DU-nya DU sama dengan 1,35 dan DL-nya DL sama dengan 1,49, dimana sesuai dengan tabel
nilai Dudley Watson tadi, jika D-nya kan ini 1,04 sesuai perhitungan harga Dudley Watson-nya tadi, kita peroleh ini ya teman-teman ya, D-nya ini, DU-nya 1,35 dan DL-nya 1,49. Jika D lebih dari 0 kurang dari DL, maka H0 ditolak. Kesimpulannya H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi tidak memenuhi asumsi tentang tidak adanya autokorelasi dari nilai gangguan, atau dengan kata lain terjadi autokorelasi pada data. Ini yang uji autokorelasinya sampai di sini. Lalu yang kelima ada uji kolinearitas atau multikolinearitas. Menurut Ghazali, uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi pada data penelitian terjadi korelasi antar variabel bebas atau tidak. Pengujian yang baik adalah tidak terjadi kolinearitas atau multikolinearitas antar variabel bebas. Jadi jika kita akan menguji, maka pengujian yang baik itu tidak terjadi kolinearitas ataupun multikolinearitas. Ada beberapa model untuk menjelaskan multikolinearitas dalam data penelitian, dan salah satunya dengan menggunakan metode variant inflation factor atau biasa disebut VIV. Batas VIV adalah jika nilai VIV lebih besar dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala multikolinearitas dalam data. Rumus untuk menentukan, jadi jika VIV lebih dari 0, lebih besar dari 10, maka terjadi kolinearitas dan atau multikolinearitas. Rumus untuk menentukan VIV-nya yaitu VIV sama dengan VIF sama dengan 1 per 1 min R kuadrat J. Nah, ini untuk menentukan VIV. Langkah atau prosedur untuk pengujian multikolinearitas dengan model VIV. Yang pertama, menentukan hipotesis uji kolinearitas atau multikolinearitas. Masih sama seperti yang sebelumnya ya. Yang pertama itu sudah pasti menentukan hipotesis. Yang kedua, menghitung harga RY1 Y2 berdasarkan tabel bantu. Yang ketiga, menentukan harga VIF. Dan yang keempat, menarik kesimpulan di mana H0 akan ditolak apabila harga VIV lebih besar daripada 0. Langsung saja ke contoh. Di sini saya juga mengambil contoh pada buku ini, di mana kita menggunakan tabel skor kepercayaan diri dan kinerja guru pada halaman 219 berdasarkan langkah uji multikolinearitas. Yang pertama, menentukan hipotesis, di mana H0-nya terjadi hipotesis linearitas pada data, dan H1-nya tidak terjadi multikolinearitas pada data. Sedangkan hipotesis statistiknya H0 PIF lebih 0, PIF lebih dari 10, dan H1-nya PIF kurang dari 10. Yang langkah selanjutnya, menentukan harga sigma X1, sigma X2, sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma X1 X2 dengan menggunakan tabel bantu. Jadi di sini sudah disediakan tabel perhitungannya ya teman-teman. Perhitungannya sederhana. Langsung kita substitusikan ke dalam langkah selanjutnya. Berdasarkan perhitungan pada tabel tadi, diperoleh harga RY1 Y2, di mana RY1 Y2 sama dengan N dikali sigma X1 X2 min sigma X1
dikali sigma X2 dibagi akar dari N melalui rumus ini kita substitusikan tabel tadi ke dalam rumus ini sehingga kita RY1Y2 nya mendapatkan hasil 0,79. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari RY1Y2 nya. Yang langkah selanjutnya, berdasarkan perhitungan di atas, maka kita mencari PIV nya, kita masukkan PIV nya dimana ini rumusnya 1 bagi 0,79 dikuadratkan sama dengan 2,63. Ini VIF nya 2,63. Jadi selangkah yang terakhir menarik kesimpulan karena harga VIF ini kurang dari 10, maka H0 ditolak dan H1 nya diterima. Jadi pada data contoh ini tidak terjadi kolinearitas ataupun multikolinearitas karena hasil perhitungan ini VIF-nya tidak lebih dari 10. Nih, jadi H0 ditolak dan H1-nya diterima. Kesimpulannya seperti itu. Lanjut ya teman-teman, yang keenam ada uji heteroskedastisitas, di mana uji ini merupakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi dalam penelitian tidak terjadi ketidaksamaan varian dari residual yang diamati. Apabila varian yang diamati tetap, keadaan ini disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika varian yang diamati berubah dari satu pengamatan dengan pengamatan lain, maka kondisi ini disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik apabila tidak terjadi indikasi heteroskedastisitas pada data. Jadi dalam uji heteroskedastisitas ini ada dua macam. Yang pertama, uji korelasi peringkat Spearman untuk dua variabel, dan yang menggunakan uji peringkat yang kedua, uji korelasi peringkat Spearman untuk lebih dari dua variabel. Sebenarnya perhitungannya sama, cuma jumlah variabelnya yang berbeda. Di sini saya akan memberikan contoh pada jumlah variabel untuk dua variabel saja. Langsung ke contoh 7.11 halaman 221, di mana di sini kita menggunakan data sampel sejumlah 10 dengan menentukan uji hipotesisnya, di mana H0 T hitungnya kurang dari T tabel dan H1 nya T hitungnya lebih dari T tabel. Yang langkah kedua, mencari harga D kuadrat dengan cara membuat peringkat pada masing-masing data sebagaimana pada tabel di bawah ini. Ini perhitungannya juga sederhana, di mana sudah diketahui X, Y, lalu dan seterusnya. Kita dapatkan sigma D kuadratnya 116,50. Yang langkah ketiga, mencari harga RS, di mana rumusnya yaitu 1 min D kuadrat sama dengan 116,50. Lalu kita substitusikan ke dalam untuk kita gunakan untuk mencari harga RS, di mana RS itu rumusnya 1 min 6 sigma D kuadrat dibagi
dibagi N dikalikan N kuadrat min 1, dimana N nya itu kan jumlah data tadi yaitu 10, dan sehingga kita mendapatkan hasil RS nya 0,33. Nah, hasil dari RS ini akan kita gunakan untuk menghitung T hitung, dimana T hitung itu rumusnya RS dikalikan akar N min 2 dibagi akar 1 min RS kuadrat, dan kita hitung sehingga mendapatkan hasil 1,04. Nah, karena T hitungnya ini 1,04 kurang dari T tabelnya setelah mendapatkan T hitung ini menentukan harga T tabel, di mana DK sama dengan N min 2 sama dengan 8, N nya itu 10, min 2 sama dengan 8, sehingga diperoleh harga T tabel 2,31. Kenapa ini dapat 2,31? Kita buka saja pada tabel pada halaman 429. Nah, ini tadi kan DK nya 8 ya, 8, dan menggunakan uji dua pihak 0,05. Di sini tertera 2,306 kita bulatkan menjadi 2,31. Ya, sehingga kita mendapatkan T tabel ini, dan karena T hitung kurang dari T tabel, maka H0 ini diterima, H1 nya ditolak. Maka dari kesimpulan ini kita dapat menyimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada data yang digunakan pada contoh berikut. Yang kedua, uji peringkat eksperimen untuk lebih dari 2 variabel sama, cuma beda ini lebih dari 2 variabel saja, jadi menguji 3 variabel, 4 variabel, dan seterusnya. Seperti itu. Sekian dari uji asumsi klasik. Nanti akan dilanjutkan dengan uji post-hoc atau uji lanjut. Terima kasih. 3,51. Dari perhitungan dengan menggunakan rumus interpolasi, maka ini dihitungnya ya teman-teman, sedangkan ini tabelnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dihitung lebih besar dari tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata belajar antara variabel Y1 dan Y3 tadi, atau dengan kata lain, rata-rata hasil belajar kelompok atau kelas yang menggunakan model PBM lebih tinggi daripada kelompok kelas yang menggunakan metode ceramah. Jadi bisa dilihat pada ini PBM lebih baik daripada ceramah ya teman-teman ya. Jadi dari kesimpulan ini maka H0 nya ditolak. Sekian akan dilanjutkan oleh Mbak Dwi. Masih ada 3 uji lagi. Terima kasih.